Si paling perdana. Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 3 September 2024 dalam agenda perjalanan apostolik ke Indonesia. Tak terlihat ada pesta penyambutan yang meriah untuk mengiringi kedatangan Paus Fransiskus di tanah air. Berdasarkan pantauan DMP News, terlihat Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Suta dengan menggunakan pesawat komersil ITA Airways Z4000 berwarna biru berbendera Vatikan dan Indonesia sekitar pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Berita selengkapnya akan hadir dalam edisi spesial DMP News malam ini. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rehansyah kembali menghantarkan DNP News untuk hari ini. Edisi spesial menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia Selasa 3 September 2024. Beragam informasi menarik seputar kedatangan Paus Fransiskus serta informasi faktual dan terkini lainnya akan hadir menjumpai Anda. Dan berikut adalah fokus sama kami malam ini. Paus Fransiskus mengungkapkan penerbangannya ke Indonesia merupakan penerbangan terlama yang pernah ia lakukan. Menteri Kesehatan mengungkap ada pelecehan seksual hingga korban pemerasan dalam kasus perundungan di PPDS. Serta kontingen Indonesia berhasil meraih emas pertama di Paralimpiade Paris 2024. Viva il Papa! Viva il Papa! Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dalam agenda perjalanan apostolik ke Indonesia pada Selasa 3 September 2024. Tak terlihat ada pesta penyambutan yang meriah untuk mengiringi kedatangan Paus Fransiskus di tanah air. Berdasarkan pantauan dari siaran langsung kedatangan Paus Fransiskus, terlihat Bapak Suci Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat komersil ITA Airways Z400 berwarna biru berbendera Vatikan dan Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah 7 menit kedatangannya, Paus Fransiskus turun dari pesawat menggunakan lift dari pintu depan sisi kanan dari pesawat. Sebab Paus yang berusia 87 tahun tersebut menggunakan kursi roda dengan dikawal sejumlah petugas keamanan. Selanjutnya Paus Fransiskus dibawa menuju kepada dua anak yang sudah dipersiapkan untuk menyambutnya dengan hand bouquet. Kedua anak tersebut adalah Mary Londres Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun yang berasal dari Jakarta Pusat. Lalu ada Irfan Wael yang berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Pada kunjungan pimpinan umat Katolik ini terlihat sejumlah menteri berserta perwakilan katedral hadir untuk penyambutan kedatangan tamu negara tersebut, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Dewan Pertimbangan Presiden RI Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Vatikan Michael Trias Kuncayono. Selain itu hadir pula Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsignor Antonius Rubianto Bunyamin, Duta Besar Tata Suci Vatikan untuk Indonesia Uskup Piero Pio, Sekretaris Kedutaan Tata Suci Vatikan Pastor Michael Andro Paulo Witz, dan Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan. Kemudian Paus Fransiskus melanjutkan perjalanannya menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta dengan menggunakan mobil jenis Toyota Kijang Innova Zenix berwarna putih dengan plat nomor SCV1 yang dikawal oleh pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres di posisi depan dan belakang. Paus Fransiskus terlihat duduk di kursi depan mobil tersebut. Paus sempat melambaikan tangan sebelum akhirnya meluncur ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Pasalnya Paus Fransiskus lebih memilih untuk menginap di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia ketimbang di hotel mewah yang sudah disiapkan selama kunjungan apostolik ke Indonesia. Kepala Negara Vatikan sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus telah mendarat di Indonesia. Begitu menjejakkan kaki di Indonesia, ia mengatakan ini adalah penerbangan terlama yang pernah dilakukan.
Sebelum turun dari pesawat, Paus Franciscus menyapa awak media yang ikut dalam pesawat. Paus Franciscus berterima kasih kepada pihak yang telah ikut dalam lawatannya kali ini. Paus Franciscus mengatakan ini adalah penerbangan terpanjang yang pernah dia lakukan. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e vi ringrazio per venire in questo viaggio, vi ringrazio della compagnia, grazie tante. E poi ci rivedremo in questo volo così tanto lungo, credo che è il più lungo che io ho fatto. Sì, è il più lungo. Grazie. Dilansir dari Reuters pada Selasa 3 September 2024, penerbangan Paus Franciscus dari Roma menuju Jakarta memakan waktu 13 jam. Paus Franciscus sendiri berangkat dari Bandara Fiumicino, Roma pada Senin 2 September 2024 pukul 17:15 waktu setempat. Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan selamat datang kepada pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Franciscus, dalam kunjungannya ke Indonesia. Dalam keterangan pers yang disampaikan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa ini, Presiden Jokowi menilai kunjungan Paus Franciscus merupakan kunjungan yang sangat bersejarah dan sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia dan Vatikan berbagi komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian, persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Agenda kunjungan Paus Franciscus selama 4 hari di Indonesia mencerminkan komitmen tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan yang dilihatnya sebagai bukti eratnya hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan, serta menjadi tonggak pentingnya dalam memperkuat dialog antar agama di Indonesia. Turut mendampingi Presiden dalam keterangan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Ketua Panitia Kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia Ignatius Jonan, dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Dari berita soal kedatangan Paus Franciscus di Indonesia, kita beralih ke Paralimpiade, di mana kontingen Indonesia berhasil meraih emas perdana di Paralimpiade 2024 Paris berkat Hikmat Ramdhani dan Riani Ratri Oktila yang menjuarai para bulu tangkis ganda campuran SL3 SU5. Raihan medali emas Paralimpiade 2024 dipastikan oleh Hikmat Riani setelah mengalahkan rekan senegara mereka yakni Freddy Setiawan dan Halimatus Sadiah pada partai final ganda campuran SL3 SU5 di Arena Porte de la Capelle pada Senin 2 September 2024. Hikmat Ratri memastikan kemenangan 2 set sekaligus dengan skor 21-16 dan 21-15. Pada hari Senin 2 September 2024 kemarin menjadi momen kontingen Indonesia memanen medali dari cabang para bulu tangkis. Tim para bulu tangkis Indonesia secara total mendulang 1 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Secara total per Selasa ini pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kontingen Indonesia telah berhasil mengumpulkan 1 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Cabang olahraga lain yang berhasil mendapatkan raihan medali untuk Indonesia adalah para atletik dengan 1 perak dan boccia dengan 1 perak dan 2 perunggu. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-31 klasmen medali Paralimpiade Paris 2024 dan telah melampaui target yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah. Chief Demission atau CDM Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 Reda Mantovani pada 15 Agustus 2024 silam mengatakan bahwa secara realistis target tim adalah 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Pertandingan tim futsal putra Sumatera Utara melawan DKI Jakarta pada Senin 2 September 2024 dalam PON 21 Sumatera Utara dan Aceh 2024 di Gedung Olahraga atau GOR Dispora Sumatera Utara ditunda sementara akibat atap GOR yang bocor.
Hal tersebut terjadi pada saat terjadi hujan deras sehingga air hujan mengalir ke dalam lapangan. Panitia terpaksa menampung air hujan yang turun dari atap menggunakan ember dan tong sampah serta menutup bagian lapangan yang becek dengan kardus. Atap GOR mengalami kebocoran sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13.47 waktu Indonesia Barat, wasit Wahyu Wicaksono menginstruksikan kedua tim untuk kembali ke ruang ganti. Setelah 15 menit, hujan mulai mereda dan kedua tim siap kembali bertanding. Namun tidak lama berserang, tetesan air kembali jatuh. Kondisi ini terjadi lantaran hujan deras yang mengguyur kawasan GOR Futsal Dispora Sumatera Utara di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Sekretaris Umum Panitia Besar PON Effendi Pohan menyampaikan permohonan maaf atas penundaan yang terjadi. Akibat peristiwa tersebut, pertandingan tersebut harus ditunda karena mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dari para pemain. GOR Futsal tersebut baru selesai direnovasi 2 bulan lalu dan masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak ketiga. Renovasi gedung tersebut menghabiskan anggaran sebesar 9 miliar rupiah. Selanjutnya PB PON 21 Aceh Sumut langsung melakukan koordinasi ke pihak terkait agar segera dilakukan perbaikan dan berharap kejadian itu tidak terulang lagi di masa depan. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih bersama kami dalam DNP News edisi spesial kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, produksi DNP Media Network. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada pelecehan seksual hingga korban pemerasan dalam kasus perundungan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS atau dokter residen. Budi menegaskan kebiasaan buruk di lingkungan pendidikan kedokteran ini tidak dapat dibenarkan dan harus untuk dihilangkan, meskipun dengan alasan untuk membentuk karakter mental para dokter. Menurutnya, pendidikan profesi seperti polisi, TNI, dan juga pilot melatih ketangguhan mental tetapi tidak dengan cara praktik perundungan. Budi juga mengatakan praktik ini sudah terjadi puluhan tahun. Tradisi buruk ini terus mengakar karena tidak adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menangani kasus tersebut secara tuntas. Sementara itu, 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sindikat perdagangan bayi di Depok, dengan masing-masing pelaku memiliki peran tertentu dalam jaringan tersebut. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana pada Senin 2 September lalu menjelaskan bahwa polisi tidak hanya menangkap orang tua yang menjual bayinya, tetapi juga para perantara dan pelaku lainnya yang terlibat dalam sindikat ini. Menurut Arya, transaksi pengiriman bayi dari Depok ke Bali sudah terjadi sebanyak 5 kali dan kemungkinan jumlah transaksi di Bali lebih dari itu. Sebelumnya Polres Metro Depok mengungkap kasus jual beli bayi ini setelah mendapat laporan dari warga yang melihat adanya transaksi penjualan bayi di daerah Limo, Kota Depok. Modus operandi sindikat ini adalah dengan memasang iklan di Facebook yang menawarkan uang senilai 10 hingga 15 juta rupiah bagi ibu atau wanita yang ingin menjual bayinya. Angka stunting di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara atau IKN per Agustus 2024 sebesar 30%. Ini artinya stunting di IKN berada di atas rata-rata angka nasional, yakni 21,6% menurut hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Republik Indonesia Nunung Nuryantono mengatakan tiap kecamatan menunjukkan angka stunting di atas rata-rata nasional dengan kerawanan rumah tangga stunting di atas 30%. Angka ini disusun berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN dan pendampingan dari Kemenko PMK, Sekretariat Wakil Presiden, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K. Selain angka stunting, hasil pemetaan OIKN menunjukkan temuan bahwa jumlah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau desil 1 sebanyak 4.168 kepala keluarga atau KK. Sementara untuk pendidikan dan kompetensi dinilai rendah dan membatasi akses hanya pada pekerjaan yang low skill dan low paying. Dan pasar kerja terbuka berpotensi mengakibatkan tertinggalnya masyarakat lokal.
terkait kualitas lingkungan hidup dan akses pada layanan dasar yang menjadi faktor penentu sumber daya manusia atau SDM yang sehat dan produktif juga masih rendah. Akses terhadap air bersih masih terbatas bagi 2.000 KK saja. Warga hanya dapat mengkonsumsi sumber air tidak terlindungi, air permukaan, dan air hujan. Sementara di sisi lain, lebih dari 500 KK tidak memiliki akses pada jamban umum. Kondisi di atas mendorong Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan uji petik ke lapangan pada 12 Agustus 2024 lalu di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam untuk mendapatkan gambaran langsung risiko ketimpangan yang dapat terjadi. Guna menindaklanjuti data dan temuan lapangan, rapat koordinasi peningkatan SDM IKN yang dipimpin oleh Menko PMK digelar bertempat di Gedung Menko 1, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di IKN pada 28 Agustus 2024 yang lalu dengan menghadirkan perwakilan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah mitra IKN. DNP International News. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah resmi melarang penggunaan URL dalam SMS tanpa terkecuali. Larangan tersebut sebenarnya sudah diberlakukan pada tahun lalu, namun hanya berlaku untuk nomor biasa, sementara untuk shortcode SMS bisnis masih dikecualikan. Lebih lanjut, larangan baru ini juga melarang pemintaan data pribadi melalui SMS serta nomor callback. Badan pengawas tersebut menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna dari risiko penipuan dan kecurangan melalui SMS yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Direktur Komunikasi Departemen Investigasi Kejahatan Komersial Federal atau CCID mengungkapkan awal tahun ini kasus pencurian data pribadi melalui SMS telah meningkat dengan 18 kasus yang tercatat hingga April 2024 dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp230.000 Malaysia. Larangan ini berlaku mulai 1 September 2024 lalu. Tidak ada opsi bagi pengguna untuk memblokir pesan SMS yang berisi tautan URL. Sementara itu, Amerika Serikat resmi menyita pesawat kepresidenan Venezuela milik Nicolas Maduro di Republik Dominika dan menerbangkannya ke negara bagian Florida. Maduro dan Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam hal tersebut sebagai pembajakan. Tapi Washington bersikeras tindakannya harus dilakukan karena Venezuela melakukan pelanggaran. Amerika Serikat bergerak menyita pesawat jet pribadi The South Falcon 900X itu setelah Departemen Kehakiman menyatakan jet pribadi tersebut dibeli secara ilegal. Situs pelacakan pesawat Flight Radar 2024 menunjukkan bahwa jet itu terbang dari Santo Domingo ke Fort Lauderdale pada Senin pagi. Adapun Republik Dominika mengaku tidak berpartisipasi dalam penyelidikan Amerika Serikat terhadap jet tersebut. Menteri Luar Negeri Dominika Roberto Alvarez mengatakan kepada wartawan pesawat itu berada di negaranya untuk perawatan. Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Tetap dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Serta saksikan di kanal YouTube kami, DNP Media Network. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya di situs kami, dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, dan selamat beristirahat.